bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita diberi kesehatan ya, amin. Salam semangat, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 1. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam. Seorang muslim wajib menjalankan rukun Islam. Rukun Islam menjadi pedoman seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira apakah rukun Islam itu dan ada berapa rukun Islam itu, anak-anak? Nah, hari ini kita akan bahas rukun Islam. Rukun Islam merupakan dasar dari agama Islam. Setiap muslim wajib menjalankan 5 rukun Islam. Muslim yaitu orang-orang yang beragama Islam. Nah, anak-anak, sedangkan rukun Islam itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Nah, kita bahas satu-satu ya anak-anak. Nah, tadi masih ingat kan rukun Islam yang pertama itu apa? Ya, betul anak-anak. Yang rukun Islam yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat disebut syahadatain. Syahadatain terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, bunyi syahadatain yaitu asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang bunyi kedua yaitu syahadat rasul, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, itu anak-anak materi yang pertama tentang syahadat. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Abi atau Pak Abi. Halo semua. Yang kedua ada sholat. Sholat itu apa sih? Kita coba baca ya. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi, sholat itu yang artinya adalah doa kita kepada Tuhan. Terus ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hingga ayat akhir mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita berdoa kepada Tuhan. Nah, sholat itu sendiri ada berapa sih? Sholat fardu itu ada berapa ya? Sholat fardu itu ada 5. Yang pertama ada sholat zuhur 4 rakaat, ada sholat asar 4 rakaat, ada sholat maghrib 3 rakaat, ada sholat isya 4 rakaat, dan ada sholat subuh yaitu 2 rakaat. Di sini siapa yang rajin setiap waktu sholat fardu yang kewajiban kita sebagai muslim ya. Untuk selanjutnya ada zakat. Yang ketiga itu ada zakat. Zakat itu kita baca bareng-bareng ya. Menurut bahasa, kata zakat adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Nah, jadi zakat itu dia bersifatnya tumbuh. Bila kita mampu berzakat, maka kita zakatlah. Karena dengan kita berzakat, kita akan menambahkan pahala kepada diri kita untuk pada akhirat nanti. Macam-macam zakat itu ada 2. Yang pertama itu zakat nafs atau jiwa, dan juga zakat mal atau harta. Zakat nafs itu apa sih? Itu adalah zakat yang disebut di zakat fitrah. Zakat mal itu adalah zakat harta. Di sini siapa yang sering zakat? Terutama pada saat bulan Ramadan. Siapa ayo yang sering? Ya, semuanya wajib ya. Pada saat Ramadan kita wajib berzakat bila kita mampu. Syarat-syarat wajib kita berzakat itu apa sih? Berzakat, syarat-syarat yang pertama itu ada muslim. Yang kedua ada berakal. Kita harus sebagai muslim yang pertama. Yang kedua berakal. Kita harus mempunyai akal sehat supaya untuk melakukan zakat itu sendiri. Yang ketiga baligh. Ketika kita sudah mencapai umur yang cukup ataupun baligh,
kita sudah bisa untuk melakukan zakat. Dan yang terakhir adalah memiliki harta sendiri dan sudah mencapai. Nah, jadi kita pada melakukan zakat itu kita melakukan dengan harta kita sendiri, tidak melakukan harta orang lain. Kalau kita melakukannya dengan harta orang lain, tidak diperkenankan. Selanjutnya ada haji. Haji itu apa sih? Haji adalah rukun Islam yang kelima. Secara bahasa, haji artinya berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Kita sebagai umat Islam, ada rukun Islam yang kelima itu adalah haji. Haji itu bisa dilakukan bila kita mampu untuk melakukannya. Haji itu kita kemana sih melakukan haji itu? Haji itu kita ke Ka'bah. Kita tawaf mengelilingi Ka'bah dan lain-lain. Nah, pada haji ini memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya ada apa aja ya? Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, dan yang kelima bila mampu. Bila belum mampu, tidak apa-apa. Selanjutnya ada puasa. Puasa itu apa? Puasa itu adalah secara pengertian artinya adalah menahan, dan secara bahasa ibadah yang menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Pada puasa Ramadan kemarin, di sini siapa yang puasanya full tidak bolong, ancungkan tangannya. Iya. Yang ancungkan tangannya kita berikan tepuk tangan. Ye, dia sudah bisa berpuasa full tanpa ada yang bolong. Bila tidak kuat tidak apa-apa. Ya. Sudah paham ya? Ya, untuk puasa yang sudah bisa kuat, sudah bisa menahan, dilatih ya, walaupun masih kelas 1 tidak apa-apa ya. Ya, Bapak rasa cukup materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu ya rana ya fazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah.